Hai teman-teman, hari ini kita akan sama-sama ngerenungin dari Matius 17 ayat 22 sampai 23. Gue akan bacain buat kita semua, kalian boleh pause audio ini dan buka, kita akan baca sama-sama ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Servers, pernah gak kalian waktu lagi ngumpul sama temen-temen, lagi nongkrong gitu, terus tiba-tiba ada temen yang bilang, gila gue lagi sakit nih, lagi diare. Terus like semua kan pasti kan oh iya. Terus dia ngejelasin lagi tentang berbagai hal seputar diarenya, mulai dari seberapa sering, sakitnya gimana, baunya gimana, sampai ke bentukan zat yang keluar dari tubuhnya itu dengan bahasa yang sangat deskriptif, menggambarkan banget. Reaksi yang normal kayak gimana? Reaksi yang normal pasti kan, ngapain sih ngomong beginian, udah ganti topik. Atau, ini apaan sih, ini lagi asik-asik nongkrong, lagi ngobrol, ngerusak mood aja sih. Nah, servers, inilah kurang lebih yang dilakukan oleh Yesus di dalam bagian yang kita baru baca ini. Lagi asik-asik nongkrong di Galilea, terus tiba-tiba Yesus bilang kalau dia akan mati. Dan bukan sekadar mati, dia itu akan dibunuh. Dan bukan cuma dibunuh, tapi dia akan diserahkan. Bahasa aslinya ketika diserahkan itu, Yesus itu akhirnya akan dikhianati. Jadi akan ada orang dekat mereka yang menyerahkan Yesus. Tentu aja ini ngomongin soal Yudas. What? Ngapain sih Yesus ngomong begini? Murid-murid kan jadi sedih. Dan kalau misalnya kalian baca di pasal yang ke-16, Yesus juga udah pernah ngomong hal yang kurang lebih mirip. Petrus tiba-tiba tarik Yesus ke samping terus, "Hush, Tuhan Yesus gak boleh ngomong gitu, jauh-jauh lah hal yang begitu." Dan Yesus surprisingly marah dan negur balik Petrus dengan kata, "Enyahlah iblis." Dan bahasa aslinya itu, Yesus tuh pakai setan. Jadi Yesus tuh nyetanin Petrus karena Petrus ngomong begitu. Jadi kemungkinan besar karena Petrus aja yang kemungkinan besar tuh semacam pemimpin ditegur sama Yesus segitunya. Jadi mereka diem aja, gak berani ngomong apa-apa. Nah pertanyaannya, ngapain sih Yesus ngomong begini? Ada dua hal yang kita bisa pelajari bersama nih teman-teman. Yang pertama, Tuhan mempersiapkan murid-murid untuk sebuah kebenaran yang kadang gak enak. Ya, kebenaran itu kadang gak enak. Sebenarnya lebih enak kalau kita hidup dalam kebohongan yang nikmat gitu. Tapi kejujuran dan kebenaran akan selalu lebih baik. Tuhan Yesus selalu menyatakan kebenaran itu dengan gamblang, dengan jujur, gak nutup-nutupin. Pertanyaannya, gimana reaksi kita? Kalau misalnya ada dalam satu khotbah, renungan atau teguran yang benar nih, kita tahu benar tapi buat kita nusuk banget. Apa yang jadi reaksi kita? Lebih gampang sebenarnya, lebih gampang untuk kita ngomong, ngapain sih ngomong begini, ngerusak mood aja. Atau kita membiarkan kebenaran dari Tuhan itu mengoreksi dan mengubah kita. Waktu kita mendengar teguran dari Tuhan misalnya untuk kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, atau kita perlu menyampaikan kabar baik tentang Yesus, waktu kita taat sama kebenaran itu akan ngerusak kenyamanan kita. Tapi apakah kita mau belajar untuk bertumbuh dengan keluar dari kenyamanan kita itu? Atau malah kita membuang kebenaran? Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, murid-murid sebenarnya lagi dikasih sebuah pengharapan sama Yesus. Diomongin kalau misalnya pada hari ketiga, Yesus akan dibangkitkan, tapi murid-murid gak ngedengerin bagian itu. Ketika murid-murid sedih, berarti mereka gak ngedengerin tentang bagian Yesus akan bangkit. Murid-muridnya cuma mau dengerin apa yang Yesus katain, tapi yang mereka mau denger doang.
Nah teman-teman, gue mau ngomong kalau kalian Pikom atau WL atau kapten-kapten tim gitu ya, mungkin kalian selama ini udah jungkir balik ngomongin tentang firman Tuhan dan gak ada yang gubris, seolah-olah gak ada yang berubah, atau gak ada anak komit atau pelayan ibadah atau asyar atau apapun yang berubah, dan bahkan kelihatannya gak ada yang ngedengerin, atau mereka ngedengerin yang mereka mau dengerin aja. Be strong teman-teman. Tuhan Yesus juga gak didengerin loh waktu itu, bahkan sampai waktu dia mati dan bangkit di hari yang ketiga, murid-murid gak ada yang ingat sama perkataan ini. Tapi siapa yang nulis kitab ini? Matius. Matius itu salah satu murid yang waktu itu, salah satu murid yang gak ngerti waktu itu, yang gak ngedengerin. Nah gue mikir nih, waktu dia nulis di kitab ini, nulis Matius ini, dia mikir kayak wadaw banget nih gue ya. Yesus waktu itu udah ngomong persis waktu itu kalau dia akan bangkit, tapi gue gak ngedengerin. Tralala banget otak gue waktu itu. Aduh, sorry ya Yesus. Nah waktu kita sebagai pengajar, kita gak bisa maksa seseorang untuk bertumbuh. Pertumbuhan itu punya Tuhan. Setiap orang punya perjalanan masing-masing yang kita gak bisa paksa. Yesus gak maksa murid-muridnya untuk ngerti 100% saat itu, tapi membiarkan murid-muridnya terus setia berjalan bersamanya. Nah untuk kita murid-murid yang kadang frustasi dalam perjalanan iman kita masing-masing, ada banyak hal yang mungkin masih gagal kita lakukan, masih sulit kita mengerti, ada disiplin-disiplin yang sulit kita bangun. Pastikan kalau kita terus berjalan bersamanya sehari demi sehari. Jatuh adalah momen yang mungkin Tuhan izinkan untuk kita bisa kembali bangkit bersama dengan Tuhan. Bukan berarti kita sengajain jatuh aja dan hidup dalam dosa. Itu kayak aja kita udah nyakitin sahabat kita, dia udah maafin, dan kita sengaja nyakitin dia lagi. Itu kan namanya brengsek. Tapi untuk kita kelewat merasa bersalah dan merasa gak layak dan akhirnya menjauh dari Tuhan, itu bukan yang Yesus mau. Dalam kelemahan kita, yuk kita terus berjalan bersamanya dan membangun relasi bersama dengan Tuhan sehari demi sehari, dalam doa dan membaca firman, dan dalam usaha kita melakukan dan mengubah pilihan-pilihan kita sesuai maunya Tuhan. Karena salibnya yang udah menebus kita dan melayakkan kita, karena penyertaannya yang menguatkan dan mengubah kita. To God be the glory. Amin.